Yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini kami akan melakukan update. Yang pertama adalah terkait gangguan Kamtibmas tanggal 13 April 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 15 kejadian atau 1,18%. Yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sebanyak 1.274 kejadian. Sedangkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sebanyak 1.259 kejadian. Dengan perincian kejahatan sebanyak 1.225 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 21 kejadian, kemudian bencana ada 3 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 10 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 20 kasus atau 1,61%, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 ada 1.245 kasus, sedangkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 ada 1.225 kasus. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan. Antara lain, yang pertama pencurian dengan pemberatan sebanyak 81 kasus. Kemudian yang kedua penggelapan sebanyak 65 kasus, dan narkotika sebanyak 48 kasus. Kemudian yang keempat curanmor roda 2 sebanyak 40 kasus, dan yang kelima adalah pencurian dengan kekerasan sebanyak 18 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kejahatan kami ulangi, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 2 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 2 orang, korban luka berat ada 1 orang, korban luka ringan ada 1 orang, sedangkan kerugian material sebanyak Rp51.500.000. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 79 kejadian dengan penindakan tilang 79 kejadian. Kemudian dapat kami sampaikan untuk update kedua terkait kasus Pratom DNA Pro. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyidik di Tipidexus Barreskrim Polri hari ini telah memanggil saudara IG, dan saudara IG sudah mendatangi penyidik, memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Yang bersangkutan telah memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 14 WIB. Kemudian dilakukan pemeriksaan penyidik mulai pukul 15 sampai dengan 18.00 WIB. Selama 3 jam proses pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan diajukan 16 pertanyaan seputar perannya sebagai brand ambassador. Selama menjadi brand ambassador, diketahui saudara IG menerima fee sebesar 1,90 juta atau 1,090 miliar. Fee ini dijadikan sebagai barang bukti untuk disita oleh penyidik. Namun dari fee sebesar 1,090 juta atau miliar yang dikembalikan sebesar dikembalikan kepada penyidik, diserahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti, disita dan dijadikan barang bukti sebanyak
Rp921.700.000. Sedangkan selisihnya sebesar Rp168.300.000 digunakan oleh DNA Pro untuk membuka akun. Selanjutnya dapat disampaikan jadwal pemeriksaan lagi terkait dengan DNA Pro, yaitu penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara E. Saudara E itu pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Kemudian Saudara BS pada hari Selasa tanggal 19 April 2022. Kemudian Saudara RB dan Saudari LK pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Kemudian update berikutnya terkait kasus IKA, platform Binomo. Dapat disampaikan bahwa dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan 7 tersangka dan 4 orang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Sedangkan 3 orang tersangka lainnya, yaitu NK, VK, dan RP, akan dilakukan pemeriksaan, antara lain Saudara RP dan VK itu dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Kemudian untuk NK dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Demikian yang update hari ini yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.